Halo, apa kabar pemirsa? Anda menyaksikan Investor Daily Special, program yang akan menghadirkan perbincangan bersama narasumber-narasumber ternama dan berkompeten. Bersama saya, Agung Hardiansyah, inilah Investor Daily Special selengkapnya. Investor Daily, inspirasi, investasi, bersatu menginspirasi. Pemirsa, di Indonesia, momen Ramadan dan Lebaran bukan sekedar bulan ibadah, melainkan juga momentum pergerakan roda ekonomi. Ramadan pun dan Lebaran pun ini selalu menjadi faktor utama pendorong pertumbuhan ekonomi di awal tahun, seiring dengan naiknya permintaan konsumsi masyarakat. Dari kebutuhan pokok hingga urusan tersier seperti hiburan, wisata, dan fashion. Namun di tengah kondisi ekonomi yang sedang lesu pada tahun 2025, masyarakat diharapkan pada tantangan baru. Lonjakan harga kebutuhan pokok, terbatasnya daya beli, dan ketidakpastian ekonomi global membuat banyak orang harus berpikir dua kali sebelum berbelanja. Kebiasaan konsumsi di bulan Ramadan dan Lebaran pun kemudian berubah. Untuk itu, pemerintah telah meluncurkan sejumlah stimulus ekonomi agar mendorong daya beli masyarakat selama periode Ramadan dan Lebaran 2025. Kebijakan-kebijakan ini diharapkan berdampak signifikan terhadap konsumsi domestik. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto juga mengumumkan bahwa THR bagi aparatur negara, termasuk pegawai negeri sipil, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, hakim, anggota TNI, dan Polri. Kemenko mengalokasikan anggaran sebesar 49,4 triliun rupiah untuk pembayaran tunjangan hari raya bagi aparatur sipil negara pada 2025. Langkah ini diharap bisa mempercepat perputaran uang di berbagai sektor ekonomi. Semoga dengan adanya kebijakan ini dapat membantu dalam mengelola kebutuhan selama mudik dan selama libur Lebaran. Saya ucapkan terima kasih kepada Menteri Keuangan, Menteri Pan RB yang telah bekerja keras untuk mempersiapkan hal-hal ini. Juga saya ucapkan terima kasih kepada semua aparatur negara, para hakim dan prajurit TNI Polri dimanapun sedang bertugas. Ya, momen Ramadan dan Lebaran kerap jadi momentum tahunan untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini disebabkan adanya perputaran uang yang meningkat. Namun Ramadan dan Lebaran tahun ini yang terjadi di bulan yang sama, yaitu Maret 2025, diprediksi tidak cukup kuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di atas 5%. Para ekonom pesimistis momen Ramadan dan Lebaran tahun ini tidak mampu dorong ekonomi Indonesia. Untuk membahasnya lebih lanjut, kami juga segera terhubung secara virtual dengan senior economics Samuel Sekuritas, Bapak Fitra Faisal. Selamat siang, Mas Fitra. Sehat, Mas Fitra. Terima kasih sudah berkenan bergabung sama kami. Sehat, Mas Fitra? Sehat, terima kasih. Selamat. Bicara ekonomi ini, apakah ekonom optimistis bahwa ekonomi Indonesia bisa katakanlah terdongkrak begitu dengan momen Ramadan dan Lebaran ini? Ya, misalnya pemerintah kemudian ya memasang di kuartal ya atau bukan ya, kita bagaimana kemarin berita ekonomi survei tersebut itu ekonomi Indonesia mungkin ada beberapa yang memang menunjuk itu ya, asalkan pemerintah bisa mengidentifikasi itu dengan baik, saya rasa kita bisa kemudian menemukan solusi untuk di kuartal pertama. Apa ya? Yang pertama adalah kalau kita lihat tren inflasi dan deflasi Januari dan juga Februari. Nah, di Januari tahun ini, tahun 2025, itu inflasinya 0,% year, padahal mayoritas ekonom di bulan Januari meyakini bahwa inflasi itu bisa meningkat ya sampai 1,8% ya. Sementara di bulan Februarinya kita juga melihat bahwa memang inflasi sudah rendah, tetapi tidak serendah itu juga, bahkan terjadi deflasi minus 0,09% ya, padahal konsensus ekonom 0,4% sampai 0,5%. Nah, memang kita juga menyadari bahwa di bulan Januari itu ada intervensi-intervensi dari pemerintah yang sangat signifikan ya untuk mengurangi harga, seperti misalnya intervensi untuk
diskon konsumsi PLN ya untuk 2 bulan berturut-turut 50% diskonnya Januari dan Februari, dan terbukti kalau dari sisi angka inflasi ini yang memang menurunkan harga-harga ya selama 2 bulan terakhir di Januari dan Februari. Begitu juga dengan kalau kita melihat harga-harga dari komoditas itu mampu ditangani dengan baik oleh pemerintah, karena 2 bulan di awal Januari dan Februari memang juga ternyata musim panen gitu kan. Ini yang kemudian patut disyukuri. Tapi di sisi yang lain ternyata ekonomi itu miss karena memang ekspektasi dari demand itu harusnya lebih tinggi lagi, sehingga demand di Januari dan Februari itu harusnya mampu membuat inflasi setidak-tidaknya terjaga di atas di bawah. Kenapa? Karena sisi baik di Januari dan bahkan yang miss itu belum produksi ya. Kalau kita lihat di bulan Februari purchasing index manufacturing itu menaik 53,9 di rata-rata, bahkan ini yang tertinggi selama, karena memang mereka produsen anggap bahwa di dan juga di bulan Maret itu harus, tetapi ternyata tidak setinggi itu juga, suboptimal, sehingga mereka sebenarnya yang tinggi tapi ternyata, nah ini juga bisa kemudian memicu satu kekhawatiran ya bagi sebagai ekonom akan melihat bahwa ini kemungkinan besar ketika bertindak oleh masyarakat dengan yang suboptimal seperti ini, inventory cost ya, dengan inventory cost yang meningkat, maka pada akhirnya margin mereka juga pasti akan semakin tipis, dan kalau sudah seperti itu pastinya akan mendiscourage mereka untuk melakukan aksi industri kuartal-kuartal berikutnya. Maka ini yang harus kemudian diisi oleh pemerintah. Dan juga tidak kalah pentingnya, bagaimana kita juga melihat fakta dan Februari ini tercatat setidaknya 60.000 ya PHK. Ya, karena memang ada beberapa hal kayak kurang kompetitif dan juga kemudian ongkos produksi yang meningkat. Ini kemudian mengakibatkan adanya potensi pelemahan daya beli juga. Dan sebagaimana yang tercatat di APBN ya, laporan APBN di Januari dan Februari, memang ada kontribusi dari pelambatan dari konteks gitu ya. Tapi when it comes to PPh 21 itu sudah kelihatan sekali bahwa PPh 21 itu anjlok gitu kan. Nah, anjloknya ini memang ada kontribusi dari korteksnya juga, tapi saya rasa lebih banyak dominasinya ya, karena aktivitas pelambatan ekonomi di sektor formal. Karena PPh 21 ini bisa dijadikan sebagai indikator di sektor formal. Ketika dia jatuh, maka sebenarnya kesempatan kerja di sektor formal terbatas gitu kan. Nah, makanya kita juga melihat refleksinya inline dengan mass layoff di awal tahun ini. Dan oleh karenanya kalau kita lihat juga itu berkorelasi dengan penurunan ya Consumer Confidence Index di bulan Januari ke Februari. Januari meningkat dari Desember ke Januari, tapi jatuh di bulan Februari memang masih tinggi 126 ya, dan ini di atas rata-rata setahun yang 125 indeks kepercayaan konsumen secara rata-rata setahun. Tetapi yang 126 ini anjlok dari sebelumnya bulan Februari 127. Nah, artinya apa? Artinya di bulan Februari yang harusnya Consumer Confidence Index atau keyakinan konsumen berada dalam yang tinggi-tingginya karena menjelang festivities Ramadan dan Lebaran, tapi ternyata tidak gitu ya. Dan yang mengganggu keyakinan mereka adalah salah satunya dengan terkait dengan keadaan ekonomi terkini dan juga kesempatan bekerja di sektor formal. Mas Agus. Oke, Mas Fitra, ini menjadi sebuah anomali begitu ya. Kenapa? Karena biasanya momen Ramadan dan Lebaran ini saat tinggi-tingginya masyarakat spending begitu, berbelanja, perputaran uang begitu tinggi. Apalagi kita sebagai salah satu negara dengan penduduk Muslim terbanyak di dunia begitu. Momen Lebaran dan Ramadan ini adalah momen yang biasanya sedang peak begitu ya, orang merayakan dan kemudian perputaran uang begitu dahsyatnya, tetapi tahun ini justru tidak terasa. Lalu kalau kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya begitu, seberapa besar dorongan momen Ramadan dan Lebaran ekonomi Indonesia di kuartal 1 tahun 2025 ini? Kita mungkin akan diskusikan ini lebih lanjut nanti usai jeda, Mas Fitra. Pemirsa, kita akan kembali sesaat lagi, tetap bersama kami di Investor Daily Special. Terima kasih Anda masih bersama kami di Investor Daily Special bersama saya Agung Hardiansyah, pemirsa, dan kita masih akan kembali lanjutkan diskusi kita pada siang hari ini bersama dengan senior ekonomis Samuel Sekuritas, Mas Fitra Faisal. Mas Fitra,
Seberapa Ya. besar sih Mas Fitra dorongan momen Ramadan dan Lebaran pada ekonomi Indonesia di kuartal 1 2025 ini melihat berbagai kondisi yang tadi juga sudah dijelaskan di segmen sebelumnya oleh Mas Fitra? Ya, kalau kita melihat potensi, sebenarnya potensinya itu sangat tinggi sekali ya. Bagaimana di tahun lalu, di kuartal pertama tahun 2024, pertumbuhan ekonomi kita 5,11%. Dan yang 5,11% ini adalah yang tertinggi ya kalau kita bandingkan dengan data 10 tahun terakhir average ya, rata-rata. Nah, yang mana rata-ratanya adalah 5,07%. Nah, jadi kita bisa mereplikasi sebenarnya apa yang terjadi di kuartal pertama itu kalau kita bisa memanfaatkan momentum Ramadan dan Lebaran ini terutama untuk kemudian meningkatkan kepercayaan dari konsumen yang tadi di sesi sebelumnya kita sudah bahas bahwa kepercayaan konsumen itu sedang anjlok ya meskipun masih tinggi tetapi trajektorinya bukannya meningkat tapi justru turun. Nah, kalau dari hitung-hitungannya misalnya ya itu ada potensi ya peningkatan PDRB di daerah Jawa setidak-tidaknya ya karena memang ini salah satu pusat perputaran uang yang paling signifikan itu hitungan saya bisa sampai 316 triliun pertambahan ya ekonominya di Jawa Tengah, Jawa Timur dan juga Jawa Barat. Yang paling tinggi itu di Jawa Tengah 144 triliun. Terus kemudian itu diikuti juga oleh Jawa Barat ya 91 triliun, yang terakhir Jawa Timur 81 triliun, all in all 316 triliun. Karena itu ketika orang mudik gitu ya, mereka belanja, mereka makan-makan, mereka membeli baju, mereka bersilaturahmi, kasih amplop dan seterusnya, itu kemudian menimbulkan efek pengganda ekonomi yang cukup signifikan yang tadi bisa sampai 316 triliun tadi. Nah, ini idealnya, tapi bisa saja kondisi tidak ideal kalau mereka tidak ingin melakukan konsumsi yang berlebihan. Sebagaimana yang kita juga lihat ya dari data-data dalam setahun terakhir bahwa terutama yang menengah ke atas itu mulai kemudian mengerem konsumsinya. Mereka melakukan aktivitas hindar resiko dengan beli emas misalnya, karena kalau kita lihat dari data core inflation, inflasi inti, yang mana sebenarnya ini menunjukkan kalau kita percaya inflasi inti adalah menunjukkan daya beli, nah maka ini daya beli masyarakat sebenarnya tidak terlalu terganggu karena inflasi inti itu 2,45%, itu jauh lebih tinggi daripada inflasi headline yang tadi bahkan di bulan Februari itu harus deflasi minus 0,09%. Tetapi kalau kita keluarkan data atau emasnya kita keluarkan dari situ, itu ternyata untuk inflasi inti juga rendah ya, sekitar 1,6-1,7%. Artinya apa? Dari sisi ini sih sebenarnya memang daya beli sedang tidak baik-baik saja. Terus yang kedua, konsumen cenderungnya terutama yang menengah ke atas kecenderungannya adalah untuk mengkonsumsi barang-barang yang melindungi nilai aset mereka. Salah satunya adalah emas gitu ya. Jadi mereka menghindari risiko di jangka pendek ya dengan kemudian masuk ke safe haven assets. Nah, dengan demikian maka ada juga potensi untuk pelambatan ya dari sisi konsumsi tadi karena mungkin mereka dari sisi kepercayaan itu tidak terlalu baik gitu ya terhadap kondisi ekonomi terkini sehingga dari yang potensi 316 triliun tadi mungkin ya bisa turun ya jadi 250-280 triliun gitu kalau misalnya memang konsumen mayoritas melakukan penahanan ya konsumsinya selama bulan Ramadan dan Lebaran. Maka perlu ada pemantiknya ya. Pemantiknya itu tentunya dari sisi fiscal spending ya yang mana sebenarnya juga dalam keadaan yang tidak surplus ya di awal tahun ini karena memang ada aktivitas core tax yang melambatkan tax collecting system sepanjang tahun terutama di awal tahun ini dan terutama lagi di bulan Januari yang anjlok penerimaan pajaknya 41 atau 42%. Sehingga ini kemudian mengurangi daya cengkram APBN terhadap potensi spending ya terutama di awal tahun ini begitu Mas. Oke, tadi kan sempat disinggung juga oleh Mas Fitra begitu ya. Apalagi kita tahu di Januari kemudian Februari begitu Indonesia mengalami deflasi. Ini juga tampaknya menjadi bukti kalau daya beli masyarakat Indonesia juga tengah menurun begitu ya. Ya, kira-kira seperti apa imbasnya ke momen Ramadan dan Lebaran tahun ini? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, seharusnya idealnya ini kita bisa mampu mendorong dan memanfaatkan momen seasonal ini untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi ya di kuartal pertama. Nah, kenapa event musiman ini sangat penting? Karena ini meskipun ya ini bisa dibilang sebagai bonus ya, tapi kalau kita tidak manfaatkan bonusnya,
maka ini kita bisa kehilangan potensi pertumbuhan ekonomi yang tinggi di tahun ini gitu kan. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi bahwa indeks kepercayaan konsumen meskipun masih dalam titik yang tinggi ya, masih di atas 126, tapi trajektorinya turun dari bulan Januari ke Februari ya. Padahal harusnya indeks kepercayaan konsumen itu dalam kondisi yang tinggi-tingginya menjelang Ramadan dan Lebaran karena mereka akan menghadapi festivities, menghadapi hari raya gitu kan. Tetapi ternyata ya ada sedikit penurunan. Dan oleh karenanya perlu dipantik kepercayaan dari konsumen tersebut sehingga mereka mampu untuk melakukan konsumsi yang jauh lebih tinggi ya, terutama di kalangan menengah ke atasnya. Untuk yang kelompok di middle class, nah mereka sebenarnya ya memang tidak punya uang yang lebih gitu kan, karena kalau di menengah ke atas mereka punya uang tapi cenderung berhati-hati, tetapi untuk kelas yang menengahnya kalau kita bicara middle class itu jumlahnya sekarang 47,8 juta. Tapi ini posisinya sendiri untuk middle class itu anjlok ya dari 2019 yang in total 57,8 atau 57,8 juta itu sekarang menjadi 47 jutaan. Jadi anjlok 9,5 juta orang. Nah, jadi kalau kita bicara middle class atau kelompok middle secara umum itu mengalami penurunan daya beli sehingga kalau kita melihat potensi dari mereka ya cenderung terbatas karena mereka memang tidak memiliki sumber daya yang memadai. Kalau kita lihat juga dari sisi jumlah tabungan misalnya 98,8% berdasarkan data LPS orang Indonesia itu di bawah 100 juta rupiah rekeningnya. Nah, dari yang 98,8% itu secara rata-rata ya, kalau 2019 jumlah tabungan mereka 3 juta, sekarang tinggal 1,8 juta rupiah di tahun 2024 data di bulan Desember terakhir. Artinya apa? Masyarakat Indonesia itu mayoritas makan tabungan. Nah, itu juga yang kemudian bisa kelihatan di data yang lain yaitu data pinjol ya, peer to peer lending yang juga meningkat. Kenapa? Karena mereka hidupnya dari paycheck to paycheck gitu kan. Bahkan kemungkinan nih THR-nya ini ya mereka tidak akan gunakan sepenuhnya karena mereka sudah sadar bahwa mereka butuh untuk menghidupi kehidupan mereka di bulan-bulan berikutnya gitu kan. Nah, ini yang perlu disadari. Sebenarnya pemerintah kemarin sudah melakukan intervensi yang menurut saya sangat baik ya dengan memberikan diskon PLN karena diskon PLN ini langsung ya ke middle class. Karena mereka tidak menjadi objek untuk mendapatkan bansos atau BLT, tapi mereka juga bukan orang kaya gitu kan, mereka struggling di tengah-tengah terhimpit ya. Nah, jadi salah satunya adalah yang kemarin pemerintah sudah lakukan sebenarnya sudah cukup oke ya, tapi seharusnya butuh topangan lebih signifikan lagi ya di jangka pendek ini sehingga mereka bisa lebih leluasa, memiliki keluasan finansial gitu ya, dalam hal untuk kemudian menghadapi momen Lebaran ini. Dan sebenarnya untuk bisa menjadi solusi yang jangka menengah dan panjang, harusnya kita bisa memperbesar lapangan kerja di sektor formal. Karena lapangan kerja di sektor formal ini yang kemudian menawarkan income lebih tinggi dibandingkan dengan sektor informal. Nah, permasalahannya adalah sektor informal ini semakin membesar karena lapangan kerja di sektor formal semakin terbatas. Mereka terlempar dari lingkaran inti ekonomi, mereka masih tercatat sebagai orang yang bekerja, tetapi daya dukung dan daya ekonomi mereka, daya beli mereka itu masih sangat terbatas gitu, Mas. Oke, Mas Fitra, beberapa waktu lalu pemerintah juga kan sempat meluncurkan berbagai stimulus ya untuk mendorong perekonomian selama Ramadan dan Lebaran ini. Mulai dari diskon harga tiket pesawat, kemudian pemotongan tarif tol, program belanja gitu ya, pariwisata mudik Lebaran serta menjaga stabilitas harga pangan begitu. Upayanya ada begitu ke situ. Bagaimana kemudian tanggapan Anda Mas Fitra soal stimulus-stimulus dari pemerintah tersebut? Apakah ini harusnya bisa cukup untuk katakanlah mendorong begitu masyarakat untuk lihat ekonomi tetap baik-baik saja begitu, tetap tinggi di bulan Ramadan dan juga momen Lebaran ini? Iya, sangat bisa ya, tetapi itu kan baru intervensi di sisi supply. Sebagaimana pelajaran di Januari dan Februari, supply side intervention itu memang berhasil mengontrol harga-harga gitu ya, sehingga kemudian mengurangi efek pengeluaran terhadap middle class, yang mana membuat mereka tentunya better off. Tetapi demand-nya belum ngangkat juga ya, karena ini baru dari sisi supply side-nya aja. Bagaimana tadi juga tarif tol ya, itu kan dari sisi supply-nya. Ya, dia tidak menambah income secara
ya dia secara tidak langsung menambah income, tetapi cash on hand mereka kan juga relatif terbatas. Mungkin yang banyak memanfaatkan ini ya yang middle up gitu ya, tapi yang di kelompok yang benar-benar di middle dan middle low, ya mereka mungkin akan juga berpikir ya untuk kemudian melakukan aktivitas mudik tersebut, karena ya banyak hal yang kemudian mereka harus penuhi. Nah ini tentunya butuh beberapa solusi-solusi yang sifatnya lebih jangka menengah dan panjang. Saya rasa untuk jangka pendek ini pemerintah sudah melakukan segala sesuatunya ya untuk kemudian meningkatkan kondisi ekonomi di kelompok menengah ini. Nah yang lain yang mungkin bisa dilakukan adalah ya memberikan stimulus-stimulus juga untuk industri ya, supaya industrinya ini bisa tetap mempertahankan tenaga kerjanya, tidak di layoff. Tidak-tidaknya kita bisa mencegah industri itu untuk melakukan layoff, karena layoff ini yang kemudian juga mengurangi lapangan kerja di sektor formal dan pada akhirnya mengurangi income masyarakat gitu kan. Nah, jadi saya juga sudah melihat sudah ada stimulus di industri padat karya dan ini bisa jadi sebagai solusi juga untuk nanti sepanjang tahun ini. Tapi saya rasa untuk membangkitkan dari sisi demand ya ini memang THR kemarin yang dipercepat bisa jadi salah satu faktor. Kemudian ada tunjangan-tunjangan lain. Walaupun sebenarnya ternyata tren masyarakat begitu dapat THR sekarang bukan untuk spending ya, tapi katanya mereka lebih banyak saving atau untuk bukan juga belanja untuk sifatnya konsumtif, tetapi juga belanja yang sifatnya jangka panjang begitu. Betul, betul Mas. Jadi memang karena memang kondisi tabungan mereka tadi sebagaimana saya sampaikan memang sudah terhimpit ya. Jadi mereka sudah hidup dari paycheck to paycheck sehingga kalaupun ada THR tadi ya mereka pasti akan men-save sebagian besar diantaranya karena mereka masih punya kebutuhan-kebutuhan lain ya. Nanti mereka juga antisipasi di bulan Juli di tengah tahun ya nanti ada anak-anaknya juga sekolah gitu kan harus bayar uang bangunan dan seterusnya mereka jadi ya menahan ya untuk spending polanya. Nah makanya perlu juga ya dari pemerintah untuk kemudian membangkitkan confidence mereka ya setidak-tidaknya ya, sehingga mereka mau tetap belanja karena mereka pada akhirnya mereka juga bisa melihat bahwa kesempatan ekonomi di 6 bulan berikutnya itu masih tersedia dengan signifikan. Nah cuma itu untuk yang kelompok menengah yang di atas, tapi kelompok yang menengah yang ke bawah ya mereka bahkan sudah tidak punya uang lagi Mas, sehingga ini yang jadi permasalahannya ya menghadirkan kesempatan ekonomi yang tinggi nanti untuk kelompok menengah ini itu yang menjadi salah satu tantangan yang terbesar. Tapi setidak-tidaknya kalau misalnya kepercayaan diri para konsumen itu mampu dinaikkan ya dengan ragam rencana-rencana pemerintah yang rencananya juga ingin mendongkrak ekonomi, itu bisa membangkitkan confidence mereka sehingga setidak-tidaknya yang kelas atas ini mampu untuk belanja ya lebih lagi. Kalau yang kelompok menengah ke atasnya belanja ya aktivitas ekonomi pada akhirnya akan mengucur ke bawah gitu kan. Bagaimana sekarang kita melihat mal-mal juga tidak terlalu ramai lagi ya menjelang Lebaran ini ya karena salah satunya ya aktivitas untuk melindungi aset dan kemudian menghindari belanja yang tidak prioritas gitu kan. Ini kan kemudian harus dibangkitkan lagi kepercayaan mereka. Nah sehingga kalau misalnya ini sudah dibangkitkan mereka mau belanja lagi, mal-mal penuh lagi, terus department store, pakaian, kuliner itu penuh lagi, maka yang kelompok yang menengah yang ke bawah pun bisa dapat gilirannya untuk kemudian mendapatkan income yang lebih karena potensi ekonominya ada di sana, Mas Pras. Oke, Mas Fitra, kita akan jeda terlebih dulu diskusi ini, nanti kita lanjutkan usai jeda. Serta kita juga mungkin akan membahas di mana Bank Indonesia yang juga ternyata mencatat indeks keyakinan konsumen atau IKK nih menurun ke angka 126,4 pada Februari 2025. Apa saja bisa kita cermati dari data ini? Pemirsa, kita akan bahas lebih lanjut. Tetaplah bersama kami di Investor Daily Special. Kami kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Investor Daily Special. Pemirsa, bersama saya Agu Hardiansyah dan kita masih akan kembali lanjutkan diskusi kita bersama dengan senior ekonomis Samuel Sekuritas, Mas Fitra Faisal. Mas Fitra, Anda masih bersama kami? Seperti apa Mas Fitra Anda melihat kondisi masyarakat saat ini, termasuk kalau kita coba cermati Bank Indonesia akan mencatat indeks keyakinan konsumen mengalami penurunan ke angka 126,4 di Februari 2025 lalu. Dari data ini apa saja yang bisa kita cermati? Ya, sebagaimana yang kita bahas di sesi sebelumnya bahwa indeks kepercayaan konsumen ini memang tinggi ya 126 di bulan Februari, tapi itu trajektorinya turun ya dari bulan Januari.
Dan yang seharusnya terjadi adalah kalau kita bicara mengenai momen-momen musiman, harusnya kepercayaan konsumen sedang berada dalam kondisi yang tinggi-tingginya, tapi itu tidak terjadi. Nah, dua hal yang menurut saya menjadi krusial adalah dalam survei keyakinan konsumen tersebut adalah ketika konsumen memandang kondisi ekonomi selama 6 bulan ke depan dan juga current economic condition dan juga ketersediaan ya tenaga kerja ya, nah ketenaga kerjaan atau lapangan kerja. Nah, ini menjadi krusial. Kenapa? Karena ya mereka ternyata tidak terlalu pede ya, dengan kondisi ekonomi terkini ya menjelang Lebaran ini mereka masih was-was, sehingga kewas-wasan itu yang kemudian membuat mereka ketika dapat uang misalnya uang THR itu tidak segera dibelanjakan sebagaimana di waktu normal, gitu kan, sehingga potensi ekonomi yang seharusnya hadir di bulan Maret dan April ya sebagaimana hitungan yang saya sampaikan tadi, bisa ada potensi di Jawa saja ada potensi peningkatan ekonomi 316 triliun, tapi itu mungkin saja tidak terjadi karena ada kemungkinan mereka akan menahan ya spendingnya. Nah, hitungan saya mungkin ya instead of 316 triliun ada 200 triliun lah yang minimal yang bisa kemudian dampak ekonominya sepanjang bulan Maret itu, sepanjang bulan Lebaran ya, Maret dan kemudian bulan April ya, Ramadan dan Lebaran. Tapi ini tentunya kan suboptimal ya, karena kalau kita bandingkan dengan di periode yang sama di tahun lalu itu pertumbuhan ekonomi kita 5,11% dan kalau tidak ada pertumbuhan ekonomi yang 5,11% di awal tahun lalu, itu mungkin pertumbuhan ekonomi kita tidak bisa di atas 5% ya di tahun 2024. Sebagaimana yang kita tahu, pertumbuhan ekonomi kita di tahun 2024 cuma 5,03% kan, karena setelah di kuartal 1 tahun lalu itu turun terus trajektorinya ya. Memang masih di atas 5%, tapi justru di kuartal ketiganya bahkan anjlok di bawah 5%. Tapi masih terselamatkan karena efek-efek musiman seperti misalnya di momen Lebaran dan juga Nataru yang itu kemudian bisa membagikan ekonomi ya. Nah, bonus ini kita harus manfaatkan dengan baik ya, sehingga jangan sampai gitu ya kalau misalnya kita ya mudah-mudahan tidak terjadi, tapi kalau misalnya terjadi pertumbuhan ekonomi kita even di saat-saat musiman itu berada di bawah 5%, ini sudah menjadi alarm yang sangat signifikan ya untuk setahun ke depan ya, bahwa mungkin kita tidak akan bisa mencapai potensi ekonomi yang sesungguhnya ya. Apalagi kita kan juga ingin bahwa pertumbuhan ekonomi kita nanti sampai 2029 setidaknya dalam 2008 2029 itu ada yang 8% lah. Tapi ya tentu pijakannya ini adalah di tahun-tahun awal ya Presiden Prabowo yaitu 2025. Ya, ini menjadi pertaruhan penting dan makanya saya rasa tim ekonomi harus bekerja sangat keras ya untuk bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di tahun ini, terutama memanfaatkan efek-efek musiman. Oke, kalau kita coba bicara profesi begitu ya, pengemudi, kemudian juga kurir online, ojek online begitu yang berperan penting dalam layanan transportasi dan logistik juga kan kabarnya mendapatkan THR ya berupa bonus hari raya. Apakah kebijakan ini mendorong daya beli masyarakat juga, khususnya dari kalangan pengemudi ojek online? Kita tahu profesi ini juga cukup banyak begitu ya. Iya, jadi saya melihat ada positifnya dan ada negatifnya ya dalam satu kebijakan tersebut ya. Jadi tidak hanya kebijakan THR, bahkan pemerintah kemarin juga sudah meningkatkan upah minimum regional di tahun ini ya menjadi 6,5%. Tapi permasalahan begini, pertama kalau kita bahas dari UMR tersebut, 6,5% itu sebenarnya kalau dibandingkan dengan hitungan formalnya berdasarkan formula yang sudah dihadirkan oleh Kemenaker, sebenarnya ini sudah di atasnya, gitu 6,5%. Tapi ya presiden sepertinya ingin kemudian melihat bahwa ya grassroots itu harus meningkatlah signifikan ya daya belinya. Yang mana memang identifikasi masalahnya sudah berada di situ ya, konsumen memang sedang lemah. Tapi masalahnya begini, yang menyediakan lapangan kerja buat konsumen tersebut juga sedang tertekan, karena kalau kita lihat di sepanjang tahun 2024 ada 5 bulan berturut-turut bahkan PMI kita, Purchasing Manager Index in Manufacturing, itu berada di bawah 50, artinya terkontraksi. Dan salah satu yang paling signifikan untuk periode kontraksi tersebut adalah dari sisi ongkos produksi, karena ongkos produksi terlalu tinggi. Yang mana salah satunya berasal dari ongkos tenaga kerja. Nah, ketika ongkos tenaga kerja ini di tahun ini kemudian menjadi lebih tinggi, nah memang di jangka pendek mungkin akan ada peningkatan daya beli buat para pekerjanya, yang mana mereka jadi kelas konsumen gitu ya. Tetapi di sisi yang lain, bagaimana industrinya bisa survive di tahun ini? Makanya kita bisa melihat bahwa di awal tahun sudah banyak PHK, ya kan? Karena memang konsekuensi untuk menghindari kerugian yang lebih besar akibat kenaikan ongkos produksi.
Nah, yang berikutnya THR. Nah, ini memang bagus, sebagaimana yang tadi disampaikan bahwa memang ojol ini kan banyak sekali ya, mereka juga menjadi salah satu soko guru ekonomi kita juga gitu ya. Tetapi di sisi yang lain kan sebenarnya mereka klasifikasinya selama ini menjadi mitra pengemudi. Nah, mitra pengemudi artinya kan micro entrepreneur. Mereka adalah bukan pekerja. Nah, ketika mereka didefinisikan sebagai pekerja yang berhak menerima THR, mungkin bagus ya untuk di jangka pendeknya, tapi tidak bagus juga untuk industrinya. Kita juga harus melihat kelangsungan dari industrinya. Apakah mereka mampu untuk kemudian memberikan THR sebesar itu? Nah, padahal kondisi juga para pelaku industri di sektor teknologi juga sedang dalam keadaan yang tertekan gitu ya, sehingga ini bisa menghadirkan tekanan yang lebih lanjut buat mereka. Tapi setidaknya mereka kemarin sudah ada jalan tengah lah. Jadi bukan dalam bentuk THR tapi dalam bonus ya, berdasarkan performa atau kinerja. Nah, ini jalan tengah lah. Di satu sisi pekerjanya juga bisa mendapatkan, atau bahkan bukan pekerja ya sebutannya, mitra pengemudi juga bisa mendapatkan kekuatan atau dorongan daya beli. Tapi di sisi yang lain ya industrinya ya tidak terlalu tertekan ya sebagaimana kekhawatiran sebelumnya. Begitu Mas. Oke, Mas Fitra, kita akan diskusi lebih lanjut lagi soal berbagai sektor untuk siang hari ini, tapi kita harus jeda terlebih dulu. Kalau begitu pemirsa, kita akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Investor Daily Special. Terima kasih Anda masih bersama kami di Investor Daily Special bersama saya Agung Hardiansyah, dan pemirsa kita akan kembali lanjutkan diskusi kita bersama dengan senior ekonomis Sambil Sekuritas Mas Fitra Faisal. Mas Fitra, tadi kita juga sempat singgung soal pajak begitu ya. Menghadapi kondisi-kondisi seperti ini begitu, apakah pemerintah perlu katakanlah menurunkan pajak konsumsi dan memberikan insentif belanja guna meningkatkan transaksi di sektor retail dan UMKM dalam negeri, karena cukup banyak tampaknya orang sekarang begitu ya berbelanja memilih produk-produk luar negeri di tengah gempuran produk-produk impor yang ternyata harganya bisa sangat bersaing begitu dengan produk-produk dalam negeri sendiri. Iya Mas, jadi kalau kita lihat memang ruang fiskal pemerintah itu sekarang sudah relatif terbatas ya, meskipun masih ada ruang untuk meningkatkan potensi belanjanya ya, insentif pajak dan seterusnya. Tapi ini sangat tergantung dari potensi penerimaan pajak di tahun ini. Sebagaimana yang kita tahu bahwa di Januari Februari ya, itu revenue-nya kan sudah anjlok ya 20% ya kalau dibandingkan dengan posisinya di tahun lalu. Jadi minus 20% ya growth-nya. Dan itu terjadi karena salah satunya adalah tax collecting mechanism-nya, yang mana itu salah satunya the main culprit-nya, penyebab utamanya adalah war tax, itu sehingga kita kehilangan di bulan Januari. Dan itu saja sudah menghadirkan defisit 0,13% dari GDP atau sekitar 31 triliun. Dan kalau ingin menghadirkan semacam insentif lagi, saya takutnya ini bisa memperlebar potensi defisit, karena kemarin itu dari sisi Goldman Sachs ya sudah mendowngrade ya posisi kita di Indonesia, posisi saham pasar saham kita juga salah satunya selain Goldman Sachs juga ada kemarin ada Morgan Stanley, tapi khusus untuk Goldman Sachs mereka melihat risiko fiskal di tahun ini yang mana mereka melihat ada potensi untuk melebar sampai 2,9% dari GDP. Padahal harusnya kalau berdasarkan asumsi defisit di tahun ini maksimum 2,53%. Nah, artinya ketika kita menghadirkan tensi lebih lanjut, ini bisa jadi defisitnya bisa membengkak lebih tinggi lagi, sehingga pada akhirnya bisa mempengaruhi juga lembaga rating internasional ya terhadap posisi Indonesia, dan pada akhirnya bisa menekan indikator-indikator makro kita, terutama dalam hal ini tentunya nilai tukar. Nah, oleh karenanya ini perlu harus berhati-hati ya. Di satu sisi memang kita butuh untuk menggiatkan UMKM kita, tapi di sisi yang lain ya tanpa harus memberikan beban tambahan kepada APBN. Nah, salah satunya adalah kalau kita coba identifikasi kenapa sih perusahaan-perusahaan ini tutup, kenapa perusahaan-perusahaan ini tidak bisa bersaing, kenapa industri tekstil kita kok kalah saing dengan China misalnya. Nah, kita bisa lihat pelajaran dari Vietnam. Vietnam itu meskipun di tengah terjangan dari China, dan mereka seperti China akan lebih agresif lagi untuk membuang produk-produknya ke Indonesia dan juga ASEAN secara umum ya, karena tidak mampu untuk masuki pasar Amerika lagi, sudah ada trade constraint ya di Amerika untuk masuk ke pasar di sana. Pastinya mereka akan banjir ke sini. Tapi pelajaran dari Vietnam, mereka masih mampu untuk berkompetisi dengan produk-produk China. Ya, kenapa kok bisa?
Nah, salah satunya adalah dari sisi ongkos produksi. Nah, ongkos produksi mereka juga kalau kita bicara mengenai akses untuk mendapatkan input produksi itu didapatkan misalnya dari impor ya. Nah, impor kalau untuk industri tekstil berarti impor benang, impor barang-barang baku, barang-barang penolong yang mana mereka bisa dapatkan secara mudah dan murah sehingga harga akhir dari produknya menjadi lebih kompetitif. Nah, ini juga bisa kita lakukan karena terlalu banyak restriksi ya dari sisi impor bahan baku dan bahan penolong di sektor tekstil salah satunya, sehingga kemudian membuat ongkos produksi dari mendapatkan input produksi itu menjadi relatif lebih mahal. Nah, ini yang bisa kemudian diantisipasi dengan kemudian mengurangi ya biaya impor dari situ ya. Memang ada sedikit pengurangan gitu dari sisi revenue, tapi toh impor itu atau tarif impor kan bukan senjata revenue. Yang menjadi senjata revenue adalah pajak. Nah, ini adalah senjata restriksi. Restriksi yang mana? Restriksi untuk kemudian industri dalam negeri. Cuma permasalahannya adalah ya ketika industri dalam negeri itu tidak mampu untuk mendapatkan input yang baik ya dari luar, maka ya harga akhir dari produknya menjadi tidak kompetitif. Nah, ini yang kemudian menjadi salah satu solusi juga ya. Selain juga kemudian meningkatkan ya untuk jangka menengah dan panjang, meningkatkan produktivitas dari tenaga kerja. Karena dengan upah yang tinggi, dengan produktivitas yang seadanya, ini menjadi relatif lebih mahal ya buat para produsen, dan terutama kalau investor ingin masuk ke sini, dia akan selalu membandingkan ya, antara negara-negara di ASEAN misalnya. Oh, Vietnam harganya atau ongkos buruhnya hampir sama dengan Indonesia, tapi mereka lebih produktif. Akhirnya ada investment diversion ya, tidak masuk ke Indonesia tapi ke tempat-tempat lain. Dan ini yang harus kita mampu tawarkan ya bagi para investor untuk masuk membangun sektor-sektor prioritas. Dan oleh karenanya kalau kita melihat kemarin Danantara ya di launch, salah satunya kan tujuannya adalah untuk kemudian menjadi lead investor ya, untuk kemudian membangkitkan dan kemudian meningkatkan kepercayaan investor asing juga, karena sudah ada yang mampu untuk masuk dan menjadi lead ya dalam hal ini Danantara. Dan ini sangat bisa kita manfaatkan ke depannya untuk membangun industri ya, terutama industri yang memberikan return yang tinggi untuk Danantaranya itu sendiri, dan juga kemudian memberikan dampak ekonomi yang tinggi. Oke, kan kita juga tahu buat warga Indonesia begitu ya, beda harga sedikit aja begitu preferensi kemudian bergeser. Sementara tampaknya begitu ya, produk-produk yang sekarang menggempur di tanah air juga banyak produk luar yang harganya juga bisa bersaing begitu. Apa yang bisa kita akselerasi kalau begitu? Sementara untuk bahan baku sendiri, untuk menciptakan produk jadi sendiri kita juga masih banyak impor. Ya, jadi kan butuh identifikasi ya di jangka menengah, di jangka pendek, dan juga jangka panjang. Untuk di jangka pendek ini, karena kita sudah sadar bahwa kita belum mampu untuk memproduksi bahan-bahan baku tertentu ya, maka tidak apa-apa untuk kemudian diimpor. Asalkan nanti hasil dari impor bahan baku itu untuk kebutuhan produksi, yang kemudian dari produksi itu bisa menciptakan apa? Surplus produksi. Ketika surplus maka kita bisa ekspor. Sehingga tetap ada gains from trade, keuntungan perdagangan, terms of trade kita juga meningkat, sehingga faktor kesejahteraannya juga bisa meningkat juga gitu kan. Nah, ini suatu hal yang sebenarnya sudah dijalankan Vietnam, dijalankan Thailand ya, dan rekan-rekan ASEAN kita yang lain, di mana ketika kita melihat ya partisipasi mereka dalam jaringan rantai produksi regional dan global lebih signifikan dibandingkan dengan Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia terlalu banyak kemudian hambatan, terutama dari sisi keterkaitan ke belakangnya atau backward participationnya ya, dalam hal ini adalah keterikatan terhadap bahan input ya yang berasal dari luar. Kita sangat merestriksi itu sehingga membuat kita posisinya tidak kompetitif. Apalagi sekarang kita tidak hanya berbicara mengenai Indonesia, kita akan berbicara mengenai jaringan rantai produksi, di mana teman-teman lain kita di ASEAN mampu untuk berpartisipasi lebih signifikan. Dan bukan eranya lagi kita untuk kemudian membatasi atau menghilangkan diri ya dari pergaulan dan kolaborasi internasional. Ya, memang Amerika Serikat bisa melakukan itu, tapi itu Amerika Serikat. Mereka sudah dikdaya, kita masih kurang berdaya. Maka dengan demikian kita mesti harus banyak-banyak kolaborasi dengan negara-negara yang lain gitu kan. Dengan demikian kita bisa mampu untuk meningkatkan leverage kita juga di jangka menengah dan panjang. Oke, Mas Fitra, selama momen Ramadan dan Lebaran, kita juga percaya bahwa pemerintah terus berupaya menjaga stabilitas harga pangan begitu ya. Kalau tadi kita lihat retail, sekarang kita coba lihat pangan pokok begitu ya. Salah satu upayanya juga dengan menggelar operasi pasar secara masif di berbagai daerah. Bagaimana Anda melihat upaya tersebut?
Ya saya rasa apa yang dilakukan pemerintah dari sisi supply, bagaimana mengendalikan harga-harga ya, itu sudah sangat baik sekali ya, sebagaimana yang tadi kita bahas di sesi awal, bahwa memang pemerintah di setidak-tidaknya di bulan Desember, Januari dan Februari mampu untuk kemudian menjaga supaya supply dari komoditas, supply dari bahan-bahan pokok itu tetap terjaga. Apalagi ini di masa panen. Berbeda dengan tahun lalu posisinya yang mana inflasi sudah sangat tinggi sekali karena apa? Karena ada efek kelangkaan komoditas ya. Ada juga dampaknya dari kekeringan panjang ya, kemarau panjang dari El Nino yang sempat kita hadapi di 2023 akhir sampai 2024 sehingga ada delayed harvest time. Tapi sekarang ya harvest time-nya sudah ada, tersedia, dimanfaatkan dengan baik oleh pemerintah, dan bahkan pemerintah juga memberikan subsidi ya kepada konsumen 50% diskon PLN gitu. Nah ini hal yang sebenarnya sudah sangat signifikan dari sisi supply-nya. Tapi dari sisi demand-nya ya ternyata masih kurang nih. Jadi konsumen itu meskipun sudah mulai dikurangi tekanan harga-harganya, tapi demand-nya belum lanjut juga. Nah berarti kan ada masalah. Masalahnya kenapa ya? Karena mereka mayoritas berada di sektor informal yang mereka merasa riskan sekali untuk melakukan belanja yang berlebihan gitu kan. Nah, untuk yang sektor informal ini jangankan dapat THR ya, mereka bahkan tidak dapat THR sama sekali. Mereka juga melihat bahwa potensi ekonomi di bulan Maret mungkin tidak terlalu tinggi. Misalnya pedagang-pedagang yang sifatnya informal gitu kan. Kalau tidak ada orang yang beli gitu kan, ya mereka tidak dapat income atau income mereka terbatas, sehingga jangan alih-alih dapat bonus ya mereka justru income-nya dibandingkan dengan beberapa bulan sebelumnya juga mungkin stagnan atau bahkan turun gitu. Nah ini yang kemudian harus diperhatikan, bahwa sektor real ini kemudian harus kita bangkitkan juga dengan meningkatkan kepercayaan diri konsumen terutama di kelas menengah ke atas untuk tetap belanja. Nah kalau mereka tidak belanja, maka yang di bawah-bawah ini juga kena dampaknya begitu Mas Agung. Oke. Mas Fitra, kita lanjut diskusi usai jeda. Kita akan membahas soal tantangan yang dihadapi oleh pemerintah dalam upaya peningkatan ekonomi Indonesia. Setidaknya setelah lewat momen Ramadan dan Lebaran tahun ini. Kita kembali sesaat lagi, pemirsa tetap bersama kami di Investor Daily Special. Anda kembali menyaksikan Investor Daily Special bersama saya Agung Hardiansyah. Pemirsa, kita dalam waktu dekat melihat begitu besar, begitu badai pemutusan hubungan kerja atau PHK di sektor manufaktur, begitu masif, harga komoditas kemudian rendah, suku bunga acuan juga kemudian tinggi. Apakah faktor-faktor tersebut yang kemudian membuat ekonomi di Lebaran 2025 ini rasanya menjadi lesu, begitu kurang ekspansif? Kita kembali diskusikan hal ini bersama dengan senior ekonomis Samuel Sekuritas, Mas Fitra Faisal, yang masih bergabung bersama kami secara virtual. Mas Fitra, apa benar begitu kondisi tadi begitu soal pemutusan hubungan kerja di sektor manufaktur, kemudian harga komoditas, suku bunga acuan yang masih tinggi? Kita tahu kemarin beberapa waktu lalu begitu ya, BI juga menahan suku bunganya. Apakah ini yang kemudian masih menjadi faktor-faktor utama ekonomi Lebaran tahun ini tidak sesumringah tahun-tahun sebelumnya begitu? Iya Mas Agung, jadi kalau kita bicara potensi layoff itu kan di awal tahun saja kita sudah mendengar ada 60.000 ya orang yang di layoff ya. Bahkan kalau dari Sritek sendiri 10.000, meskipun kabarnya juga nanti akan ada dipekerjakan lagi ya sekitar 5.000 orang. Tapi untuk proyeksinya di tahun ini bahkan layoff dari industri itu bisa lebih signifikan lagi, bisa sampai 280.000 orang gitu kan. Sehingga ini yang kemudian membuat mayoritas dari konsumen ketika di survei dalam indeks kepercayaan konsumen itu tidak terlalu yakin akan kondisi ekonomi di 6 bulan ke depan ya, karena mereka masih dalam kegalauan ya dengan industrinya yang terdampak. Nah, kenapa industrinya terdampak ya? Karena memang ya industrinya menjadi kurang kompetitif tadi karena dari sisi ongkos produksi tertekan. Terus kemudian dari sisi demand dalam negeri juga tidak terlalu baik, dan juga beberapa dari mereka juga kan punya pasar ekspor ya, dan ternyata di global juga keadaannya juga tidak baik-baik juga karena bahkan World Bank sudah merevisi ke bawah ya target pertumbuhan ekonomi di tahun ini dari sebelumnya 3% menjadi 2,7% untuk pertumbuhan ekonomi global, sehingga ya potensi global demand yang mengkerut itu juga kemudian berdampak juga kepada Indonesia gitu kan. Nah ini yang membuat memang secara
langsung maupun tidak langsung ya kondisi Lebaran yang akan kita hadapi kita hadapi ya di kuartal pertama ini itu menjadi relatif tidak terlalu sumringah gitu ya dalam menghadapi Lebaran. Karena apa? Karena ya tadi meskipun ada THR tapi THR ternyata tidak dihabiskan. Kenapa? Karena mereka masih melihat risiko-risiko di jangka menengah dan panjang dan seterusnya. Dan oleh karenanya sebenarnya ya ini dalam dilema semuanya lah. Kita juga perlu berempati juga dengan pemerintah karena pemerintah juga sepertinya dari sisi tantangan fiskalnya juga tidak mudah juga gitu ya. Mereka juga memiliki semacam tekanan ya, terutama dari sisi revenue ada potensi shortfall yang cukup lumayan signifikan. Nah, tetapi ya pemerintah tentunya harus mampu untuk memberikan ya vote of confidence ya kepada masyarakat ya, entah itu melalui statement-statement dari pejabat-pejabat publiknya atau kemudian kemarin ketika kita mendengar IHSG juga crash, itu seharusnya juga ada vote of confidence dari pejabat-pejabat publik karena juga kalau kita bicara middle class itu juga mereka banyak yang masuk ke stock market, Mas Agung, sehingga ketika crash itu juga membuat dari sisi welfare mereka itu menjadi negatif, jadi net welfare mereka jadi negatif karena juga banyak yang masuk terjebak ya di IHSG yang kemudian anjlok ya, terutama yang paling dalam salah satunya adalah di Aris ya. Tapi melihat respon pemerintah kemarin juga cukup responsif kan? Bahkan ketika IHSG anjlok begitu kemarin DPR langsung datang, Komisi 11 langsung datang juga begitu bersama OJK langsung datang ke BI. Kemudian adakan konferensi pers begitu. Tentu betul, tapi kita tentu ingin juga dengar dari Presiden ya, supaya Pak Presiden juga memberikan dukungan ya kepada pasar ya, terutama dalam hal ini. Karena tadi ya kalau kita bicara middle class, mereka juga banyak yang di sini juga ya. Nah sehingga kalau misalnya stock market kita oke, itu potensi pendapatan dari middle class juga bisa meningkat ya. Dan tidak hanya itu juga kalau kita melihat dari potensi investor ya, memang ini potensinya masih kategori portfolio investment. Tapi portfolio investment itu atau investasi portofolio merupakan tampilan antarmuka untuk juga FDI, foreign direct investment. Ketika ini di stock market kita itu adalah resonansi hal-hal yang positif di dalam negeri gitu kan. Nah sehingga ini yang juga kita harus perhatikan. Kalau kita lihat juga salah satu yang kinerja emiten yang harus anjlok ya, terutama emiten-emiten yang terkait dengan FMCG. Nah ini kan juga salah satunya menunjukkan bahwa kekuatan atau daya dorong dari middle class ini terhambat ya, padahal seharusnya kelas-kelas yang sifatnya FMCG tadi yang harusnya mengalami growth yang positif di bulan Februari, tapi itu tidak terjadi. Maka semua ini inline, kinerja emiten ternyata inline juga dengan kinerja di sektor real. Nah ini yang harus kita lihat dampaknya ya secara komprehensif ya, sehingga kemudian bisa ada kebijakan-kebijakan yang bisa mendorong pasar ya, baik itu pasar saham maupun pasar di sektor real, semuanya harus jalan hand in hand gitu. Jadi tidak bisa timpang gitu, tidak bisa sektor keuangan jalan sendiri, sektor real jalan sendiri, sehingga ada decoupling. Kita ingin semuanya saling berkombinasi ya, sehingga bisa menghasilkan punya sinergi ya ini. Betul. Oke, masing-masing harusnya punya sinergi, punya keterikatan begitu ya. Tentu harapan kita sama Mas Fitra, ekonomi Indonesia bisa terus bangkit, terus membaik. Tapi kita juga percaya bahwa pemerintah juga terus melakukan intervensi dalam hal ini begitu agar perbaikan di berbagai lini tadi termasuk mengorkestrakan, mensinergikan berbagai sisi juga supaya bisa bekerja sama-sama, bangkitnya bareng-bareng juga menjadi baik-baik lagi. Terima kasih Mas Fitra sudah berbagi insight bersama kami di Investor Daily Special pada hari ini. Very insightful. Diskusi kita sebetulnya hangat sekali, tetapi durasi kita terbatas. Nanti mungkin lain waktu kita bisa ngobrol bareng lagi Mas Fitra. Terima kasih Mas Fitra, selamat kembali beraktivitas. Pemirsa, demikian diskusi kita bersama dengan senior ekonomi Samuel Sekuritas, Mas Fitra Faisal. Akhir kata mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Agung Haryasa pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa lagi di Investor Daily, inspirasi investasi bersatu menginspirasi.